بسم الله الرحمن الرحيم. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini adalah keutamaan yang besar. Orang yang terbaik di dunia ini adalah orang yang selalu bersama Al-Quran. Dia membacanya, merenunginya, menghafalnya ayat demi ayat, kemudian mengamalkannya, mengobati dirinya dengan Al-Quran, kemudian berhukum dengan Al-Quran yang dijelaskan oleh Rasul SAW, sunnah-sunnahnya. Maka tidak heran Rasul SAW berpesan kepada kita semua. Beliau bersabda, taraktu fikum amrayni lang tadilu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat, yakni kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Yasar fi Dha'il Kitabi was Sunnah. Kemarin sampai kepada kitab Saum, kitab puasa. Kita sampai kepada Al-Masailatu Ats-Tsaniyah, yakni hukmu siyami Ramadan wa dalilu dalik. Berkata para pengarang kitab ini, faradallahu azza wa jalla siyama syahri Ramadan wa ja'allahu ahada arkanil Islam al-khamsah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa bulan Ramadan dan menjadikannya salah satu daripada rukun Islam yang 5. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala, sebagaimana yang demikian itu termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang disebutkan dalam surat yang masyhur, yakni Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan untuk kalian berpuasa sebagaimana telah Allah tetapkan bagi orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di dalam ayat ini adalah sebagai bentuk kewajiban bagi setiap muslim untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan bagi kita semua dan menjadikan salah satu dari rukun-rukun Islam yang 5. Ya. Dan juga firman-Nya di ayat berikutnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Allah Ta'ala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil.
Karena itu barang siapa di antara kamu, yakni faman syahida minkum asy-syahra falyashum, berada dalam bulan tersebut, ya maka berpuasalah. Di sini dijelaskan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yakni permulaan Al-Quran, yang dijelaskan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dan yang batil. Sehingga di dalam Ramadan ini memiliki keutamaan yang sangat besar, bulan diturunkan Al-Quran. Di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sangat banyak bagaimana keutamaan Al-Quran yang hendaknya kita jadikan sebagai jalan hidup kita, yaitu dengan cara membacanya, merenunginya, mentadaburinya, menghafalnya, menjaganya, mengamalkannya, atau berobat dengannya, bahkan harus selalu berhukum dengan Al-Quran dan senantiasa mendakwahkannya. Yang ini disebutkan oleh para ulama, diantaranya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya orang-orang yang betul-betul menjadikan jalan hidup Al-Quran, yaitu dengan cara membacanya, merenunginya, mentadaburinya, menghafalnya, menjaganya, mengamalkannya, dan berhukum dengannya serta berobat dengannya. Nah, ini sebagai inti ucapan beliau. Maka oleh karena itu, di dalam bulan Ramadan, yakni sebagai bulan diturunkan permulaan Al-Quran, maka kita harus bersemangat untuk senantiasa membaca Al-Quran, merenunginya, mentadaburinya, menghafalnya, menjaganya, mengamalkannya, berobat dengannya, serta selalu berhukum dengannya. Nah, dan kita diperintahkan untuk bergembira dengan turunnya Al-Quran ini. Bergembira dengan karunia Al-Quran. Mari kita gapai insyaallah di bulan Ramadan keutamaan Al-Quran. Dan mari kita mulai untuk berjalan di atasnya. Sungguh dunia dan apa yang diperebutkan manusia, dunia dan apa yang dikumpulkan manusia, itu hanya sejenak. Apa yang mereka kumpulkan akan meninggalkan mereka dari kalangan manusia, atau mereka akan meninggalkan dunia ini. Nah, adapun Al-Quran akan kekal menemani kita. Ia akan berikan syafaat kepada kita. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul SAW, beliau bersabda dalam Riwayat Muslim, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah senantiasa Al-Quran. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, dan tentu mengamalkannya. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian di dalam hadis-hadis yang lain juga dijelaskan bagaimana keutamaannya bagi orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, senantiasa mengajarkan Al-Quran, senantiasa bersama Al-Quran, lebih-lebih di bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam Riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sangat terkenal, yakni hadis Utsman
ibn Affan radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, ini adalah keutamaan yang besar. Orang yang terbaik di dunia ini adalah orang yang selalu bersama Al-Quran. Dia membacanya, merenunginya, menghafalnya ayat demi ayat, kemudian mengamalkannya, mengobati dirinya dengan Al-Quran, kemudian berhukum dengan Al-Quran yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnahnya. Maka tidak heran Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua. Beliau bersabda, taraktu fikum amrayni lang tadilu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat, yakni kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, dalam riwayat yang lain juga jelaskan kita akan diangkat dari kehinaan-kehinaan, ya, dari kezaliman, dari kesyirikan, dari berbagai macam kebid'ahan, dari berbagai macam keterpurukan ketika kita bersungguh-sungguh dengan Al-Quran, membacanya, merenunginya, mengamalkannya, dan berhukum dengannya. Jelaskan dalam Riwayat Muslim juga bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum, yaitu dengan Al-Quran, bihadzal kitab, dengan kitab Al-Quran ini, dan merendahkan kaum yang lainnya juga dengan Al-Quran. Maka dijelaskan sumber ilmu yang paling tinggi adalah Al-Quran, yang bisa mengangkat derajat dari orang-orang yang senantiasa membawanya, mengamalkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus seorang Rasul dengan petunjuk, yakni Al-Quran, wa dinil haq, dan agama yang benar, yang mengalahkan ala dini kulli, atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik itu benci. Mari kita senantiasa di bulan Ramadan yang sebentar lagi ini untuk selalu bersama Al-Quran, membacanya, merenunginya, mengamalkannya, mengobati diri kita dengan Al-Quran, dan berhukum dengan Al-Quran, dan terus menghafal Al-Quran ayat demi ayat sampai akhir hidup kita. Nah, karena jelaskan apa? Alladzina yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kirami bararah. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, kemudian dalam keadaan mahir, pandai, dia tunaikan hak-hak daripada Al-Quran, dari huruf-hurufnya dan makharij hurufnya dan makhraj-makhraj hurufnya. Dia membaca dengan tajwid, yakni mahir di dalam baca Al-Quran, maka dia bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Waladina yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Sedangkan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, jangan berputus asa. Orang-orang yang belajar Al-Quran dengan terbata-bata,
dan membacanya dengan terbata-bata. Jangan berputus asa. Ya, jangan berkecil hati. Mungkin terasa sulit baginya. Maka falahu ajron. Dan jangan pula dia disalahkan, ya, direndahkan, diremehkan. Karena apa? Falahu ajron. Mereka mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala niat baca Al-Quran karena terbata-bata dan pahala dari huruf-hurufnya. Nah, karena dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, ya, man qara'a harfan minal kitabillah falahu mislu hasanah. Siapa yang baca 1 huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan 1 kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan 1 huruf itu atau 1 kebaikan itu dilipatkan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Nabi SAW tidak mengatakan alif lam mim. 3 huruf itu disebut 1 huruf. Ya, alif lam mim tidak dikatakan 1 huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif itu 1 huruf. Sehingga per hurufnya itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Ya, sampai jelaskan dalam hadis yang lain, illa 700 di'fin, sampai 700 kali lipat, atau sampai, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita harus senantiasa bergembira bersama Al-Quran, lebih-lebih menyongsong bulan Ramadan. Nah, karena dijelaskan dalam Al-Quran perintah untuk kita bergembira dengan Al-Quran, bergembira dengan datangnya Al-Quran. Mungkin ada yang baru memulai belajar huruf-hurufnya, belajar membacanya. Mungkin ada yang sudah mulai menghafalnya, mungkin ada yang sudah banyak hafalannya. Ya, mari kita tingkatkan lagi, mari kita bersemangat lagi untuk yakni hidup bersama Al-Quran dan bergembira selalu bersama Al-Quran. Nah, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'idatum min rabbikum wasifa lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus, wahai manusia, sungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada. Sifaun lima fis sudur, yakni sebagai penyembuh penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Ya, disebutkan oleh para ulama, Al-Quran tidak hanya penyembuh penyakit-penyakit rohani, tapi juga penyakit-penyakit jasmani. Maka oleh sebab itu, kita harus bergembira dengan datangnya Al-Quran. Bergembira kita dikenalkan Al-Quran, bisa membacanya, merenunginya, menghafalnya, mengamalkannya, menjadikan hukum, menjadikan obat. Ya, maka Allah merintahkan, Qul bifadlillahi wa birahmati bidzalik falyafrahu. Maka oleh sebab itu, katakan dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, hendaklah kalian bergembira. Nah, hendaklah kalian bergembira karena apa? Wa khairum mimma yajma'un. Al-Quran itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari harta-harta dunia dan kekayaan dunia. Lebih baik dari apa yang mereka perebutkan dari dunia. Nah, maka dijelaskan oleh para ulama, di antaranya mufassirun Syekh Asy-Sya'di rahimahullah, beliau menyebutkan walidzalika amara ta'ala bil farhi bidzalik. Oleh sebab itu Allah merintahkan agar kita bergembira dari demikian itu. Ya,
yaitu dengan Al-Quran. Allati huwa Al-Quran, yaitu bergembira dengan Al-Quran. Allati huwa a'dhamun ni'mah wa minah, karena Al-Quran adalah seagung-agung nikmat dan karunia. Al-Quran adalah seagung-agung nikmat dan anugerah atau karunia. Ini hafidina azakullah. Nah, ini sekadar penyemangat buat kita, yakni telah ditetapkan untuk kita berpuasa di bulan Ramadan. Di samping itu kita diberikan kabar gembira dengan turunnya Al-Quran. Taib. Dijelaskan dalam kitab Al-Muyassar, rawahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunya Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'is zakah wa shaumi Ramadan wa haji baitillahi al-haram man istata'a ilaihi sabila. Iya. Di sana dijelaskan bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Ya, yang pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada yang patut diibadahi, yang hak diibadahi melainkan Allah. Dan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah Al-Haram. Iya, Masya Allah, ke Baitullah Al-Haram bagi mereka yang mampu. Sehingga yang punya kemampuan segera untuk mempersiapkan menempuh jalan ke Baitullah Al-Haram, ke Mekah, untuk menunaikan haji, atau mungkin dalam waktu dekat bisa memplanning untuk umroh. Nah, ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW muttafaqun alaih sebagai 5 rukun dari rukun Islam, dan puasa adalah termasuk dari rukun Islam yang keempat, wassaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Kemudian juga dijelaskan tentang kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan adalah hadis dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah yang dijelaskan bahwasanya ana a'rabiyyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ir ar-ra's, dalam keadaan yakni rambutnya acak-acakan, karena terkenal orang-orang Arab Badui, mereka tinggal di bukit-bukit, mereka berkemah-kemah dalam keadaan berjalan jauh dari tempatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian meminta wejangan, nasihat kepada Nabi SAW. Badui tersebut berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas siyam." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas saya dari puasa. Maka Nabi SAW bersabda, "Syahrul Ramadan," yakni syahrul Ramadan, yakni puasa di bulan Ramadan. Qala hal alayya ghairuh, apakah ada yang lain? Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, la illa an tatawwa'a syai'an, kecuali jika kamu mau melakukan puasa sunnah. Ya. Kecuali yakni dari puasa sunnah. Hadis muttafaqun alaih.
Taib. Ini menunjukkan bagaimana yakni wajibnya puasa di bulan Ramadan, dan kalau ingin menambah puasa yang lain yakni puasa-puasa sunnah. Taib. Wa qad ajma'at al-ummah ala wujubi siyami Ramadan. Telah bersepakat yakni para ulama, al-ummah di situ maksudnya adalah para ulama, wa annahu ahadul arkanil Islam alladhi ulimat minad din bidarurah. Yang disebutkan bahwasannya ya puasa ini adalah salah satu dari rukun-rukun Islam yang telah maklum diketahui di dalam agama ini. Wa anna munkirahu kafirun. Dan orang-orang yang mengingkari kewajiban dari puasa ini maka dia bisa kafir. Ya, walaupun dia mungkin melakukan rukun-rukun Islam yang lain. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban berpuasa maka bisa kafir. Adapun orang-orang yang meninggalkan puasa tapi tidak mengingkari kewajibannya maka dia telah melakukan dosa besar karena meninggalkan rukun Islam. Ya, ini wafidina azakullah. Yakni murtadun anil Islam. Ketika dia mengingkari kewajiban dari berpuasa maka bisa kafir murtad dari Islam. Nah, fastabada bidzalik fardiyya saum bil kitabi was sunnati wal ijma' wa ajma'a al muslimun ala kufri man angkara. Maka telah tetap dari yang demikian itu yakni kewajiban berpuasa berdasarkan kitab dan sunnah. Ya. Dan telah bersepakat kaum muslimin, yakni para ulama, barang siapa yang mengingkari kewajiban ini mereka orang-orang yang kufur. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita ambil faidah dari kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan kita kepada bulan Ramadan kemudian bisa menunaikannya dengan ikhlas dan ittiba, dengan tulus dan pengikutan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menghiasi diri kita dengan Al-Qur'an sebagaimana tadi telah kita sebutkan, untuk kita membacanya, merenunginya, mentadabburinya, menghafalnya, menjadikan hukum, berobat dengannya, kemudian ya terus senantiasa membawa Al-Quran. Taib, insyaallah itu. Allah Ta'ala alam bisawab.